Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haba ASN. Saya Indah. Bersama saya hadir seorang ASN Kantor Regional 13 BKN, Rian Rainaldi. Selamat pagi Rian. Pagi Indah. Nah, sekarang yang kita tahu bahwa telah dibuka seleksi untuk pendaftaran CPNS. Rian sendiri CPNS pada angkatan berapa? Tahun berapa? Rian ikut CPNS itu waktu formasi 2017. Ya, dulu melamar sebagai apa untuk formasinya? Dulu Rian itu mendaftar sebagai analis hukum sesuai dengan basic bidang pendidikan Rian. Ya. Nah, kita flashback sedikit terkait pas Rian lagi daftar CPNS. Nah, kira-kira kenapa Rian mau daftar CPNS? Ya, memang alhamdulillah dulu waktu Rian baru lulus S2 hukum, itu dibuka formasi untuk CPNS 2017 gitu. Nah, Rian langsung mendaftar, mengambil di BKN formasi analis hukum, langsung analis hukum karena memang bidang pendidikan Rian itu kan. Jadi ya Rian kalau misalkan ditanya kenapa Rian tertarik menjadi CPNS, ya Rian ingin belajar lebih lagi di bidang pendidikan itu, dan BKN menyediakan formasi untuk itu. Formasi yang sama dengan pendidikannya. Pendidikan, ya, betul. Nah, sebelumnya pernah ikut tes CPNS juga atau untuk formasi di BKN yang pertama? Di BKN itu untuk formasi yang kedua. Jadi alhamdulillahnya waktu di tahun 2017 itu kan ada 2 kali dibuka formasi ya waktu itu. Ya. Awalnya itu untuk 2 instansi. Nah, di awal itu Rian tidak lulus di SKB gitu. Lalu Rian mendaftar di BKN, alhamdulillah lulus sampai akhir. Rian, seperti yang kita tahu, sekarang teman-teman kita nih yang belum jadi PNS sedang berjuang atau memilih formasi untuk mendaftar. Ini lagi zaman-zamannya pendaftaran nih untuk CPNS tahun 2021. Nah, ada nggak tips dan trik untuk memilih formasi atau jabatan agar lulus administrasi tanpa harus disanggah ya? Karena kita sekarang udah ada masa sanggah nih untuk seleksi administrasinya. Nah, kira-kira apa nih tips and tricksnya? Kalau misalkan berdasarkan pengalaman Rian dulu ya, pengalaman Rian dulu itu Rian yang pastinya udah mempersiapkan semua berkas sebelum pendaftaran itu dibuka. Kan sebelum dibuka kan udah ada desas-desus nih daftarnya. Syaratnya banyak ya. Rian tuh udah menyiapkan semuanya tuh, SKCK, pas foto sampai setebal gini tuh pas fotonya. Lalu habis itu waktu dibuka pendaftaran yang paling penting itu kita lihat bidang pendidikan yang diminta gitu. Sesuai ya. Harus sesuai. Kita, ya. Dan harus diperhatikan perubahan nomenklatur dari Kementerian Pendidikan sendiri gitu. Misalkan ekonomi syariah menjadi S1 ekonomi seperti itu. Itu harus kita perhatikan betul-betul. Nah, seperti Rian memang mengambil bidang pendidikan yang khusus memang hukum gitu. Ya. Jadi Rian yakin juga kalau misalkan waktu itu lulus SKD dan lanjut ke SKB, saat bidang ini memang betul-betul diuji bagaimana kemampuan kita dalam bidang hukum itu sendiri gitu. Berarti itu seleksinya nanti lebih yakin ya? gitu, lebih yakin jadinya dengan pendidikan kita sendiri seperti itu. Nah, Yan, menurut Rian apa ada tips dan triks untuk memilih formasi yang tepat? Kalau tips dan trik itu poin yang pertama, kalau misalkan yakin dengan kemampuan bisa menjawab CAT, baik itu SKD maupun SKB, itu ya yakin aja mau ngambil formasi yang mana aja. Ya gitu. Poin yang kedua itu ya kalau misalkan kita merasa agak ragu nih dengan kemampuan kita dalam menjawab CAT gitu, itu harus wajib memperhatikan berapa jenis kualifikasi pendidikan yang dimintakan di jabatan itu. Misalkan jadi kita mau mengambil satu di jabatan yang sama, ada beberapa kualifikasi pendidikan. Kalau misalkan ada banyak, ada sampai 10 kualifikasi pendidikan sarjana yang dimintakan, nah itu kita wajib menyeleksi juga gitu kan. Selanjutnya mungkin ada tips yang lain. Poin yang ketiga itu yaitu di persyaratan. Nah, di persyaratan ini kan ada beberapa instansi yang menambahkan persyaratan yang berbeda dengan instansi lainnya gitu. Contohnya itu misalkan penambahan TOEFL. Itu kan bahkan dengan adanya TOEFL itu otomatis sudah terseleksi sendiri gitu. Karena ada beberapa orang yang malas untuk membuat TOEFL. Iya. Jadi karena TOEFL kan juga nggak semua orang punya ya sertifikat TOEFL-nya. Betul. Lalu poin yang keempat itu tentang penempatan. Tidak semua instansi juga penempatannya sama. Ada yang penempatan sudah ditentukan dari awal seleksi, tapi ada juga penempatan yang masih absurd nih, belum tahu di mana. Nah, itu juga menjadi poin pertimbangan dalam memilih
formasi seperti itu. Berarti ada 4 ya tips dan trik dari Rian. Nah selanjutnya mungkin setelah administrasi mungkin kita coba ke proses seleksi ya. Ada yang namanya seleksi pertama SKD dasarnya. Nah Rian sendiri dulu untuk pas seleksi SKD ini persiapan apa saja yang Rian butuhkan? Yang pastinya Rian banyak mengulang-ulang soal CAT yang ya ada beberapa buku yang mengeluarkan tentang soal-soal CAT gitu kan. Rian banyak mengulang itu. Setelah seleksi administrasi selesai, menjelang SKD itu Rian lebih banyak membaca-baca gitu, membaca-baca Jadi soal-soal. mengulang soal Ya, yang betul. sudah ada melalui buku Ya. ya. Nah, setelah melakukan proses administrasi, nah selanjutnya selama menunggu waktu pengumuman nih, kan ada masa berapa lama ya kita menunggu pengumuman untuk seleksi administrasinya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di masa menunggu ini nih? Ya kalau Rian pribadi dulu, pengalaman Rian saat menunggu tes SKD itu Rian lebih banyak mengulang-ulang soal CAT. Nah, soal CAT itu ya bisa kita dapat dari buku-buku kan, kita beli buku segala macam. Rian lebih banyak mengulang soal itu gitu sampai waktunya mulai tes SKD nanti. Ya, berarti kita harus banyak belajar ya, rekan-rekan ya. Kita harus banyak belajar, mengulang-ulang soal-soal yang ada di buku maupun di sama teman-teman juga ya. Jadi kita bisa belajar bersama. Nah, jadi untuk ketika pas mulai tesnya ya, tes SKD-nya, ada nggak tips dan triknya untuk bisa menyelesaikan tepat waktu? Jawabannya juga mungkin bisa benar atau gimana? Mungkin ada Kalau misalkan trik sendiri, Rian dapatkan trik. Rian waktu itu lebih memulai CAT itu Rian langsung loncat ke TKP, tes kepribadian ya, karakteristik kepribadian kan. Lalu baru selanjutnya setelah selesai TKP Rian ke TWK, balik lagi ke awal gitu, wawasan kebangsaan. Ya, nah baru langsung Rian lanjut ke TIU, intelijensia umum gitu. Berarti TIU di urutan terakhir ya? Di urutan terakhir. Kenapa Rian seperti itu? Karena Rian menyadari kemampuan Rian itu ya ini yang paling gampang dulu Rian jawab apa sih? TKP. Nah, karena dari 3 tipe soal itu Rian itu paling susah itu di TIU karena ya basic Rian kan hukum, jadi sudah agak lama lah Rian nggak lihat angka seperti itu. Jadi menyisakan yang sulit di posisi terakhir. Di akhir. Nah, gimana kalau seandainya karena yang sulit nih, tapi waktunya tinggal sedikit? Nah, itu mensiasatinya tuh gimana? Nah, makanya kenapa Rian harus duluan TKP yang Rian jawab, karena Rian yakin bisa menyediakan waktu lebih banyak untuk TIU. Jadi kalau misalkan duluan sesuai urutan misalkan TWK, TIU, lalu TKP, Rian pasti lebih banyak menghabiskan waktu di TIU nih. Jadi dengan sisa waktu yang sedikit, kita jadi nggak sempet untuk balas di TKP gitu. TKP padahal tidak ada jawaban yang salah kan, pasti jawabannya bernilai poin itu 1 sampai 4 seperti itu. Jadinya gara-gara waktu habis kita tidak bisa menyelesaikan semua soal gitu kan. Gitu. Bagus sekali ya tips dan triknya. Mudah-mudahan rekan-rekan mencatatnya nih biar gampang untuk melaksanakan tes nanti. Nah, setelah kita mendengar tentang bagaimana untuk menghadapi SKD, kita mungkin lanjut ya. Bagaimana tips untuk menghadapi SKB atau seleksi bidang. Nah, mohon maaf ya, dulu kan Rian cerita nih kalau Rian pernah ikut CPNS 2 kali ya. Yang pertama di instansi yang pertama itu gagal di SKB-nya. Nah, kira-kira kenapa nih gagal di SKB yang pertama dan di SKB kedua nih Rian lulus nih gitu, berhasil nih. Apakah belajar dari pengalaman yang pertama atau gimana? Mungkin Rian bisa cerita. Ya, sebenarnya waktu itu kan Rian gagal di SKB tuh. Nah, kalau Rian lihat sendiri, Rian gagalnya di CAT-nya. Skor SKB itu agak rendah ya waktu di instansi yang pertama di 2017 itu. Lalu Rian sadarin kalau misalkan skor SKB kecil, karena kan pas di tahun kita itu bahkan sampai sekarang ya berdasarkan Permenpannya itu untuk SKD itu hanya 40% dari total gitu, dan untuk SKB itu 60% gitu kan. Jadi Rian di situ berpikir, wah ini pengaruh kali berarti kalau misalkan nilai SKB kita kecil gitu kan. Lalu Rian di situ karena bidang Rian kan hukum, itu lebih banyak ke peraturan dan dasar hukum kan. Jadi Rian banyak soal-soal yang tentang secara spesifik menanyakan apa dasar hukumnya. Nah, Rian gagal di situ tuh. Jadi waktu mempersiapkan untuk tes SKB BKN, Rian lebih mempelajari hukum kepegawaiannya gitu. Ya memang secara spesifik
menuliskan tentang dasar hukumnya seperti itu. Jadi bisa belajar dari pengalaman juga Iya, ya, bahwa pengalaman kita, sangat perlu. jadi teman-teman juga bagi yang udah pernah tes CPNS sebelumnya, mungkin bisa juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kenapa ya saya gagal? Jadi kita bisa introspeksi diri sehingga tes kali ini bisa lulus. Ya, saya ambil kesimpulan untuk bincang-bincang kita hari ini bahwa seleksi CPNS 2021 ini sedang berlangsung. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, segera mendaftar. Bisa dilihat dulu formasi yang sesuai seperti tips yang tadi. Dan untuk persiapan tesnya juga dipersiapkan dengan baik. Bisa belajar dari buku atau belajar bersama-sama dengan teman-teman yang sudah lulus, atau bisa ikut les juga ya, karena sekarang sudah banyak dibuka les-les untuk CPNS ini. Dan untuk tips yang lain, berdoa mungkin, kemudian banyak-banyak berlatih, itu yang pasti. Yang pasti juga harus menjaga kesehatan, karena kalau kita sakit nggak bisa ikut tes juga tidak bisa. Nah, mungkin pertanyaan terakhir saya, bagaimana pesan dan kesan Rian nih setelah mengikuti seleksi menggunakan CAT BKN? Kesan dan pesan Rian, apalagi sekarang Rian kan udah di BKN gitu ya, jadi Rian juga pernah menjadi panitia CAT gitu dalam seleksi CPNS. Ya memang dari awal Rian sudah yakin kalau misalkan tes CAT itu cepat, akuntabel dan transparan gitu kan. Apalagi setelah Rian menjadi panitia, Rian jadi semakin yakin gitu, wah ini memang beneran bersih gitu, akuntabel, transparan. Oh ya, satu lagi tentang tips dan trik yang Rian sampaikan tadi, itu sebenarnya lebih kembali pada diri kita masing-masing gitu. Kalau yang Rian sampaikan tadi kan itu lebih ke pribadi Rian, bagaimana enjoy-nya Rian, bagaimana nyamannya Rian, seperti itu kan. Cuman kalau untuk bagaimana nyamannya ke pribadi masing-masing ya kembali pada diri masing-masing. Yang paling penting itu nyaman, ya punya tips sendiri dan nyaman, ya habis itu enjoy aja gitu dalam mengerjakan soal gitu. Ya, terima kasih Rian sudah Oke, sama-sama. Bye-bye. ASN profesional bermartabat. Salam